Oke, selamat siang ya adik-adik ya. Tadi Siang, pagi Pak. itu nggak bisa saya ini, karena ada pekerjaan harus selesaikan. Ini baru selesai pekerjaan ini. Harus hari ini katanya diselesaikan. Aduh, memangnya semua serba mendadak. Malah kan saya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan masih pendahuluan lah. Ini baru 2 orang masuk ya, masuk dalam Zoom. Biar kita share screen. Host disabel. Oh, lagi disabel. Host. Oh, saya nggak host nanti ya. Saya nggak bisa share screen. Nah, ini ya minggu depan nggak jam 3 lah kita masuk ya. Tetap jam Jumat, yaitu setengah apa 13.30. Jadi ya, baru kita buat nanti ke tambahan Sabtu. Nah, itu kita nanti kuliah normal lah. Kita coba share screen. Bisa saya share screen. Ini saya lagi hostnya disabet. Host disabet. Jadi saya harus host dulu baru bisa kali itu share screen ini. Kembali menunggu yang lain ya. Oh iya, ada buku dasar-dasar numerik. Mana ya buku ya? Dasar ini. Oh ini. Dari menunggu nih yang mulai hadir nih berapa? Baru 4 orang ya.
Oke, udah mulai masuk ya sebagiannya, baru ini berapa. Hmm. Hmm. Oke lah, so 11 nggak apa-apa. Kita mulai aja nih. Ya. Oh. Hmm. Hmm. Decline. Oh,
more print. Ini nggak bisa ngeklaim, ini share screen bisa? Oh, belum bisa. Mesti ada itunya Pak kayaknya. Hah? Mesti Apa? ada kode buat klaim hostnya gitu Pak. Mau klaim host. Mana? Ini more apa ya? More hanya rename. Mau kita jadi host? Ada. Di situ siapa hostnya sekarang? Nggak tahu ya. Oh, itu kan saya klik aja itu ya apa nih apa namanya? Link yang di share di di grup WA itu. Setelah ini terus kita mau share screen. Mau ini. Mau share screen. Oke. Itu dari sini kan. Belum bisa. Nggak bisa share screen ini. Oh, ini dia claim host. Waduh, kodenya apa ya? Kode claim host itu kodenya apa? Apa ada di sini? Apa yang password? Nah, ada ya? 6 sampai 10. Ini. Oh, 09, 63. Nggak cocok. Ya udahlah, cerita-cerita lah dulu. Share screen nggak bisa. Oke, gini aja. Coba kita bercerita bagaimana sih metode numerik itu. Saya sudah siapkan sini ada, mungkin bisa nanti juga saya share juga bukunya, buku dasar numerik itu dari Google gratis itu, bisa dibaca nanti. Dan juga bisa dilihat di Google itu banyak sekali buku-buku numerik ya, metode numerik yang gratis. Ada yang karangan siapa? Rinaldi Munir. Itu saya kemarin download juga gratis Rinaldi Munir. Yang bahasa Inggris juga ada ya. Ya. Nih. Jadi bisa nanti adik-adik belajar dari buku itu, berlatih. Ya. Itu kalau nanti bekerja di mana itu? BPS, Biro Pusat Statistik, itu numerik sangat penting ya. Biro Pusat Statistik, apa lagi ya? Nanti untuk riset gitu kan, atau menentukan kebijakan. Kebijakannya itu misalnya sekarang 2000 berapa ya? 2022. Dengan menggunakan numerik bisa nanti kita tahu tahun 2022 sekarang, kalau 5 tahun ke depan, 2027, dengan numerik bisa kita prediksi jumlah penduduk nanti. Jumlah penduduk sekian. Tahun 2027 nanti inflasi bergerak sekian poin. Bisa menggunakan numerik. Makanya para apa ya dibilang ya, para pemimpin-pemimpin itu
Dia tidak asal ngomong bahwa apa inflasi sekian, nggak asal ngomong itu, dia berdasarkan data ya. Juga dia berdasarkan perhitungan yang menggunakan numerik itu. Mungkin dia sudah dapat dari anak buahnya itu ya, itu sudah rapat kok inflasi sekian persen. Biasanya nanti dilaporkan oleh Menteri Keuangan itu ya, Menteri Keuangan ke Presiden. Nah itu menggunakan metode numerik. Makanya metode numerik itu selalu ada di setiap program studi. Mau di ekonomi kali ya. Kalau yang nggak ada itu mungkin di hukum. Ekonomi ada numerik. Ekonomi, teknik, MIPA. Dan juga kalau kita mengambil apa? Ini data. Ya, mengolah data-data di waktu kita di lab, di praktikum begitu kan. Kita disuruh menggambarkan grafik. Nah, kalau ngikuti titik-titik yang ada di apa ini, yang dapat data hasil dari lab itu ya sangat jelek grafiknya. Gimana caranya supaya dia smooth begitu? Smooth. Ya mungkin dia grafiknya grafik garis lurus atau parabola, parabola di atas ke bawah begitu. Ya, itu bisa menggunakan numerik, metode numerik. Nanti itu di materi curve fitting atau pencocokan kurva. Ya. Itu dia numerik itu, makanya penting. Jadi ini juga pengalaman saya waktu ambil S3 ke Jepang. Itu saya pakai numerik untuk menyelesaikan kan banyak data dapat itu. Menggunakan numerik bisa. Ya. Data-data diolah. Ya. Nah memang kalau zaman saya dulu S1 ya nggak kepikiran apa itu numerik. Baru terasa ya, penting ternyata numerik. Makanya diberikan juga masa S1, S2, S3. Di S2 juga kita dapat dulu materi metode numerik. S2 ya. Nah, sebenarnya gini, mengapa kita harus belajar metode numerik? Repot-repot metode numerik ini kita pelajari. Nah, jadi di dalam matematika itu banyak itu ya persamaan-persamaan matematika. Ya bisa jadi kita ketemu persamaan matematika yang rumit. Misalnya nih integral E pangkat sin X. Oh, mana ya saya kan? Integral E pangkat sin X. Bisa gitu ya? E pangkat sin X di X. Gimana tuh? Ada yang bisa nggak? Nah, tuh sulit itu. Ya, sulit sekali. E pangkat sinus X. Integral. Atau ada adik-adik tahu bagaimana menyelesaikan integral E pangkat sin X? Ada? E pangkat sin X. Tapi kalau dia E pangkat ln sin X itu gampang. E pangkat ln sin X. Itu jawabannya sin X. Integral. Integral E pangkat ln sin X. Itu sinus X jawabannya. Tapi kalau E pangkat sinus X, gimana jawabannya? Integral. Nah, sulit kan? Pakai metode apa? Nah, itu bisa diselesaikan menggunakan metode numerik. Numerik. Makanya numerik itu dia nama juga numeris ya, angka-angka.
Jadi yang serumit itu masih nanti bisa disederhanakan hanya menggunakan operasi tunggal itu per jumlah kurang kali itu ya, jumlah kali kurang, bisa diselesaikan itu integral E pangkat sin X. Nanti ada tekniknya itu yang disebut dengan teori Simpson, trapesium, itu bisa diselesaikan metode numeriknya itu. Apa persoalan matematika itu dengan menggunakan metode numerik. Itu makanya apa sih? Jadi fun, menyenangkan ya, menyenangkan kalau kita menggunakan numerik ini, fun sekali. Misalnya ketemu lagi kita persamaan nonlinier. Persamaan nonlinier misalnya apa ya? Kita disuruh mencari akar-akar persamaan. Misalnya apa ya? E sama dengan E pangkat dulu ya. Minus pangkat 3 gitu ya. Minus pangkat 3 cos. Cos 2x. Ditambah sekian-sekian lagi. Nah, gimana cara ya, Y sama dengan sin pangkat 3 X sin X. Mana kita menyelesaikan persamaan non-linear. Ada persamaan linear, ada persamaan non-linear. Kepala saya tanya ini apa? Lihat di sini ada apa nih? Anastia Bagas Dewa. Ini cewek atau laki-laki sih? Anastia Bagas Dewan. Laki-laki, Pak. Hah? Laki-laki. Kok namanya Anastia ya? Kayak nama perempuan. Anastia. Bagas, terus apa lagi? Anastia Bagas. Dewantara, Pak. Oh, yang menunjukkan kamu laki-laki dewantaranya itu ya. Anastia. Gitu. Kalau dibilang persamaan linear itu apa sih persamaan linear? Persamaan linear itu persamaan yang gradiennya relatif lurus miring, Pak. Jadi dia yang bentuknya miring itu, Pak, kayak gradien gitu. Jadi peningkatan nilai X sebanding dengan peningkatan nilai lurus linear gitu perbandingannya. Peningkatan nilai X sebanding dengan nilai Y. Sebenarnya ya hampir benar sih kamu bilang bahwa dia menghasilkan grafiknya itu adalah grafik lurus linear. Makanya persamaannya itu nanti pangkat 1 ya. Misalnya Y sama dengan 2X tambah 5. Ya. Y sama dengan 3X kuadrat. Itu bukan. 3X tambah 5Y tambah 6. Itu kalau linear, persamaan linear. Ini menghasilkan grafik garis lurus. Ya, lurus. Memang benar pertambahan nilai X nanti seringan dengan Y-nya juga. Jadi yang memiliki gradien ya, kemiringan nanti ada rumusnya itu ya. Kemiringan itu kan ada Y dibagi X gitu ya. Y dibagi X. Zaman kita dulu SMA ada dulu persamaan garis lurus. Nah, ada rumusnya itu Y dikurang B. Kalau dapat mencari persamaan garis lurus di titik A, B dengan gradien M misalnya gitu ya. Mendapat Y kurang B sama dengan M kali kurung X kurang A.
Atau bisa langsung Y dikurang Y1, Y2 kurang Y1, makanya X dikurang X1, X2 kurang X1. Menyenangkan matematika itu ya, kalau sayanya, karena memang dia nggak menghafal, dia main strategi begitu. Strategi. Makanya orang teknik itu banyak berstrategi. Strategi. Ada aja strategi-strateginya untuk dia mencapai cita-cita atau tujuannya itu ya. Ya, saya mau sekolah ke luar negeri, mana strateginya? Nah, itu ya menguasai bahasa Inggris lah. Inggris itu memang mutlak itu bahasa Inggris itu untuk dapat beasiswa ya. Mau nilai kita bagus IP-nya 4, mau rencana mau kuliah ke luar negeri, kalau bahasa Inggrisnya nggak bisa ya nggak bisa, nggak dikasih beasiswa. Makanya dibuktikan TOEFL-nya itu ya, TOEFL, saya bukan TOEFL yang lokal, TOEFL yang internasional lah. Sebenarnya saya mau menunjukkan PowerPoint-nya tapi nggak bisa share screen. Makanya bisa. Nah itu. Nah tentu kalau tidak menyelesaikan itu dengan menggunakan numerik, ada tahap-tahapannya nanti. Atau kita tunggulah ini dulu ya semua. Ya, selamat sore Pak, mungkin bisa Ya. dicoba kembali Pak, share screen-nya. Oke, saya coba ya. Iya Pak. Itu mantap ini. Mungkin bisa kita tunggu ajan dulu ya.
Ya sudahlah. Oke, jadi ini kita belajar dasar apa dulu pengertian metode numerik itu ya. Kita gunakan ini. Jadi kalau di dalam apa ya kita teknik ini ya, teknik atau MIPA gitu ya, sering kita berhadapan dengan persoalan-persoalan matematika. Ini sekali. Ya kita kalau kuliah apa misalnya rangkaian listrik, matematika, ya, kita disuruh mencari berapa arus, berapa tegangan menggunakan metode apa itu mesh, node dengan sumber tegangan misalnya kalau dia sumber tegangannya AC misalnya ya. P sama dengan 50 E pangkat 60 T. Wood gitu ya. Dapat lagi integralnya lagi. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, banyak persoalan matematika. Misalnya ada lagi di medan elektromagnetik, mengetahui medan di ruang mana 3 dimensi begitu. Terus ini sering saya dapat dulu waktu kuliah S1 itu main integral sampai lipat 3. Rumit. Jadi banyak sekali yang kita ketemukan nanti model-model matematika yang ya seperti tadi saya bilang integral misalnya E pangkat sin X misalnya. Gimana menyelesaikan E pangkat sin X? Integralnya sulit kan? Nah inilah karena banyak model-model daripada matematika yang memang kenyataannya itu ada di alam. Di alam model-model itu muncul. Ya, ada itu. Karena memang bisa kita lihat ya terutama kalau nanti belajar di sinyal-sinyal itu ya, mengetahui bagaimana bentuk apa itu Furir gitu kan. Lihat banget ya. Nah, disinilah gunanya numerik itu. Metode numerik itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika yang rumit. Bingung kita mau pakai metode apa nih? Nah, gitu ya, menyelesaikan persoalan matematika. Salah satu contohnya tadi E pangkat sin X integral. Tunggu ya saya satu. Ya, ini bisa kita selesaikan. Juga bingung menyelesaikan integral E pangkat. Nah, dengan numerik bisa. Numerik. Nah, bisa kita lihat di sini, sering model matematika tersebut rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Maksud metode analitik itu adalah menggunakan rumus-rumus aljabar yang misalnya kan ada rumus persamaan kuadrat X1,2 akar-akarnya minus B. Ya, halo? Nggak di rumah ya? Ya? Di rumah kayu nggak di rumah ya? Loh, ya enggak lah. Ini lagi ngajar saya. Oh, ya udah. Ya. Biasa, nyonya. Nyonya, gitu. Udah sampai di mana tadi? Ya, ini. Jadi,
banyak model matematika itu tidak bisa diselesaikan dengan rumus-rumus aljabar. Ada aja persamaan itu nggak bisa diselesaikan dengan rumus aljabar. Ya, kalau yang biasanya kalau persamaan kuadrat rumusnya x1,2 minus b plus minus akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a. Gampang kan, langsung aja kasih rumusnya. Nah, kalau misalnya seperti tadi, integral E pangkat sin X, gimana rumusnya? Atau mungkin ada yang mana lagi ya? Ya, misalnya sin X pangkat cos X. Itu kan sulit ya. Sin X pangkat cos X tambah sekian-sekian. Apalagi kalau dia bergerak, nanti ada contohnya di sini. Ya, sangat sulit pakai metode analitik. Ya, ini. Kalau matematika itu gampang kalau ada rumusnya. Rumus-rumus. Misalnya kita dulu itu ada dari sinus A tambah B. Kan gitu ya. Sinus 2X tambah 5 dalam kurung. Karena ada rumusnya. Sin A tambah B itu sin A cos B tambah cos B cos A sin A, gitulah ya. Jadi menggunakan rumus itu. Bagaimana kalau nggak bisa diselesaikan dengan rumus apapun? Bisa mau apa? Gimana rumusnya? Nah, inilah gunanya kita belajar numerik itu. Jadi dengan numerik ternyata gampang sekali. Nanti kalian lihat nanti. Gampang sekali. Karena dia mencacah ini. Dicacah. Dipecah satu persatu. Misalnya mencari sebuah daerah, sebuah grafik persamaan juga unik. Nah, apa persamaannya? Nah, ternyata kalau kita partisi dia luasnya itu per daerah per interval tertentu gitu ya, bisa ternyata dijumlahkan luasnya. Makanya memang integral itu kan untuk mencari luas. Kalau kita belajar integral untuk mencari luas, integral fx dx. Jadi sebenarnya integral panjang kali lebar, ya kan? Dx-nya itulah lebar, panjangnya fx. Nanti kita belajar, ya. Makanya ada itu nanti Riemann dengan menggunakan metode Riemann. Nah, mengapa menggunakan metode numerik? Tidak semua permasalahan matematis atau perhitungan dapat diselesaikan dengan mudah. Enggak semua. Dibilang di sini. Saya dapat dari Google loh. PowerPoint-nya nih. Ya. Kan saya coba-coba. Kalau nggak ada nanti dari dapat PowerPoint-nya, ada sini aja. Saya udah punya juga buku itu, buku yang saya share itu. Mau ambil dari situ aja. Nanti banyak kita menggunakan belajarnya dari buku yang saya share itu. Itu karangan ya Nyoman Susila. Si Nyoman Susila ini dulu dosen saya di ITB ya, numerik. Sudah mulai. Nah, bahkan dalam prinsip matematik, dalam memandang permasalahan yang terlebih dahulu, perhatikan apakah permasalahan punya penyelesaian atau tidak. Hal ini menjelaskan bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan perhitungan biasa. Ini mengapa menggunakan metode numerik? Nah, itu tadi. Tidak semua permasalahan matematika itu bisa diselesaikan dengan mudah. Dengan metode analitik, misalnya analisis, menggunakan persamaan-persamaan aljabar, persamaan-persamaan yang sudah ada. Itu nggak bisa. Ternyata dengan numerik gampang sekali.
Tapi memang ini pengalaman saya kuliah numerik ini karena gampang tapi melelahkan. Karena dia prosesnya terus berkali-kali ya, berulang-ulang, iteratif. Makanya memang numerik ini nanti menggunakan komputer, numerik berulang-ulang. Nanti ada iterasi pertama, iterasi kedua, sampai dapat nanti titik yang diinginkan itu. Ya nanti tentu ada galat lah ya, ada kesalahan antara nilai yang eksak dengan yang numerik itu. Yang kita inginkan kalau bisa galat atau perbedaannya itu sekecil mungkin lah antara nilai real dengan numerik ini. Nah itu dia yang melelahkan itu berulang-ulang terus sampai iterasi ke berapa. Kalau dia manual, waduh, ya kekuatan kita sampai 10 iterasi aja lah. Ya, itu. Ya, makanya kita menggunakan komputer. Nah, seperti ini coba. Persoalan matematika. Tentukanlah akar-akar persamaan polinomial. 23,4 X pangkat 7. 1,25 X pangkat 6. 120 X pangkat 4. Tambah 15 X pangkat 3 dan seterusnya ini. Mana? Pakai rumus apa ya? Palingnya saya ingat dulu Horner ya, pakai Horner bisa. Horner itu, ya, tapi itu dia ya, hanya coba-coba mau berapa enggak. Nah, ini bisa diselesaikan dengan numerik. Numerik nanti ada metodenya. Ini disebut nanti persamaan nonlinear. Nanti kita belajar itu. Minggu depan sudah masuk kita persamaan nonlinear. Itu nanti ada metode, bisa adik-adik baca nanti bukunya, metode bagi dua, posisi palsu, Newton-Raphson secant. Dia kalau hasil dari numerik itu adalah hampiran, menghampiri, PDKT, pendekatan. Coba dulu si Andre. Andre ada Andre? Hah? Nggak ada Andre. Andre ada? Lagi di mana? Ada orangnya. Coba siapa yang ada ini? Oh, Anastasia nih lah yang lagi on juga. Anastasia Bagas Dewantoro. Lagi online kan? Iya, Pak. Kalau tunjukkan wajahmu dulu lah. Masa nggak bisa lihat wajahnya? Kenapa harus tutup? Justru kan kalau bisa bukalah kameranya. Biar saling bisa juga kenal ini. Coba buka kameranya. Anastasia Bagas Dewantoro. Nah, baru kelihatan wajahnya itu. Mengapa disembunyikan wajahnya ya? Sekarang saya mau tanya, kamu udah punya cewek nggak kamu? Belum, Pak. Belum. Waduh. Udah pernah melakukan pendekatan, PDKT? Belum, Pak. Waduh, kapan lagi kamu mau PDKT? Biar bisa menyelesaikan numerik ini, itu PDKT dulu. Pendekatan hampir. Belum ya? Nah, bohong kamu, masa nggak punya sih? Jadi tidak selama ini kamu nggak pernah suka sama seorang wanita? Hah? Pernah nggak? Mungkin pernah, Pak. Mungkin pernah, kok mungkin pula pernah gitu loh. Pastilah kamu ada menyukai seorang wanita lah. Kita kan normal lah. Terus kamu suka gitu, biarin kamu berlalu, apa nggak kamu adakan pendekatan ya? Menyerah aja. Kalau mungkin suka, mungkin ada pendekatan tertentu.
Kenapa? Ya mungkin ada Pak kalau suka. Kalau suka ya. Tapi selama kamu dari SMA sampai kuliah gini tidak ada satupun yang kamu sukai. Belum, Pak. Belum. Waduh, masa sih kamu nggak suka sama wanita satupun? Nah, kalau saya dulu mah SMA suka semua nih, mana yang cakep deh. Itu kan PDKT terus ya. Ya nggak apa-apa. Atau siapa yang udah punya cowok cewek di sini? Andri ada nggak? Andri nggak? Andri atau siapa ya? Oh ini Firma Firdaus, coba Firma Firdaus. Ini laki-laki. Ada orangnya nggak? Ada, Pak. Nah, coba dulu Firma. Buka kameramu. Maksud biar tahu maksud numerik itu, kasih contoh saya. Gitu. Mana wajahnya Prima Firdaus ini? Ya, Pak. Mana wajahmu? Ya, kamu mana? Oh, di atas. Oh, ini ganteng begini kamu ya. Hah. Kamu udah punya cewek nggak, Prima? Belum, Pak. Belum. Ya, Pak. Udah semester berapa sih kalian? 6, Pak. 6. Ya. Aduh, gimana ya? Aduh, jangan sampai nanti lulus nggak punya PW kalian. Tahu nggak PW? Tidak tahu, Pak. PW itu pendamping wisuda. Nggak ada nanti pendamping wisuda kalian. Udah semester 6. Wisuda. Yang dampingi papa mama juga. Ceweknya gitu loh. Bisa. Aduh, gimana ya? Ngasih contoh ini siapa yang udah punya cewek ya? Ini saya. Nah, udahlah, nggak ada satupun. Atau memang kamu udah punya tuh bohong nih? Belum ya? Jujur, Pak. Belum. Jujur ya. Ya sudahlah, kalau nggak punya. Oke lah. Terima lagi. Nggak tahu siapa ini. Maksud saya ini kalau misalnya nih si yang sudah punya cowok ini mendapatkan wanita ceweknya dia itu berapa kali pendekatan? Apakah dia sekali langsung iya? Nah, gitu. Pokoknya begitu ketemu langsung ungkapkan perasaannya, gitu ya. Langsung si cewek iya, gitu. Mungkin itu bagus juga sih. Jadi nggak repot-repot lagi kan. Tapi bagaimana kalau umpamanya gini kan, si cowoknya suka, ceweknya enggak, tapi penuh perjuangan nih cowoknya untuk mendapatkan hati, ya kan? Memang enggak suka, tapi saya akan berusaha mendapatkan hati. Diadakanlah terus menghampiri kan, dengan segala cara, teknik, pendekatan gitu loh, berkali-kali. Sampai berapa kali sampai dapat nanti hatinya seorang wanita itu sehingga dia mau. Ini kan ya malah dengan kebaikan kan gitu ya. Ini gitu. Kalau hal-hal yang baik kita buat ya pastilah itu. Nah ini ya. Jadi nanti di dalam apa belajar dalam numerik ini dalam menyelesaikannya kita nanti mendapatkan nilai pendekatan, hampiran, menghampiri yang dilakukan sampai berkali-kali iterasi dalam seperti contoh ini polinom. Kenapa? Karena dengan rumus matematika sulit. Pakai rumus apa? Bingung. Mana gitu ya? Sulit. Nah, dengan menggunakan numerik secara apa namanya? Lakukan terus berkali-kali.
pendekatan terus sampai dapat titik akarnya. Nah, baru. Yang penting dekat aja. Jadi sama kayak seperti kita yang pacaran itu kan, nggak akan bisa kita dapat 100% hati. Hanya pendekatan aja. Kenapa kita nggak bisa dapatkan 100%? Buktinya ada yang putus di tengah jalan. Ini kan? Baru berapa tahun, putus. Berarti nggak dapat hatinya 100%. Itu pendekatan nilainya. Nah, kalau jadi istri kita baru dapat itu. Mau dia menikah dengan kita itu baru. Jadi kalau hanya ya jalan aja gitu, masih menjajaki satu sama lain, berarti masih belum pas gitu ya nilainya. Kayaknya cowok ini nggak cocok, masih ada gitu ya, masih penuh keraguan ya, masih penuh keraguan. Biasanya kalau sudah yakin itu biasanya itu ya berbagi pengalaman lah, wanitanya yang nanti yang ya masih hatinya biasanya. Oke, ini ya. Nanti kita selesaikan dengan menggunakan akar-akar persamaannya ini dengan nanti ada 4 metode lah yang akan kita pelajari. Nah, terus ada lagi nih, gila lagi nih. Persamaannya sampai berapa nih? Yang di nomor 2 ini, 12A, 3B, 12C, 12D. Nah, gimana kita menyelesaikan ini? Ya, persamaan linear ini. Mencari nilai A, nilai B, C, gimana? Wah, pusing. Ah, nanti ada metode yang disebut dengan eliminasi Gauss. Dengan metode rumus matematika sulit. Bagaimana menyelesaikannya pakai rumus matematika? Datanglah si numerik. Oh, pakai datang namanya si metode eliminasi Gauss. Namanya si Gauss. Mungkin sudah belajar juga di matematika teknik ya. Mungkin. Nih contohnya. Nah, ini. Soal 1 katanya, yang 1 tadi mana tadi? Ini, kan? Biasanya untuk polinom derajat 2 masih dicari akar-akar polinomnya dengan rumus ABC. Sedangkan untuk polinom dengan derajat lebih besar dari 2, tidak terdapat rumus aljabar untuk menghitung akar polinom. Tidak ada rumusnya. Kalau X kuadrat tambah 2X tambah 5, ada rumusnya tadi itu. Min B. Nah, kalau tadi itu pangkat 7, rumusnya apa? Rumus ini apa? Ini tadi lah, rumusnya apa? Tidak tahu. Rumusnya apa ya? Atau coba nanti pada bingung lagi. Kalau saya tanya lah dulu si Prima Firdaus. Prima Firdaus masih online? Oh iya, Pak. Maksudnya kalau kita mencari akar-akar persamaan itu maksudnya apa ya? Oh. Untuk mengetahui akarnya, Pak. Iya, bagaimana maksudnya itu apa? Udah belajar nggak kamu waktu kita belajar SMA akar-akar? Bu, biasanya kalau di soal-soal masuk apa itu SNPTN ya, tentukanlah akar-akar dari persamaan ini. Maksudnya apa sih itu? Kurang tahu, Pak. Lupa, Pak. Itu kan SMA, pelajaran SMA itu. Tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Grafikal ya, Pak? Bukan begitu.
Nah, gimana mau kita ngerti nanti ini menyelesaikan itu, akar persamaan aja kita bingung. Bentukan akar persamaan. Mencari faktor kali Pak ya. Coba kalau saya tanya nih, nah, coba kamu selesaikan dulu. Saya kasih soal yang gampang aja. 2x kurang berapa ya? 4 misalnya. Sama dengan 4. Berapa x-nya? Sebentar. 2x kurang 4 sama dengan 4. 4 Pak. Hah? X-nya sama dengan? 4. Berarti X ini apa nih? Iya. Akar ya Pak? Akarnya. Kalau kita substitusikan X-nya ke persamaan itu, ujungnya apa? Iya, jadinya 4, maksudnya 2x kali 4. 8 kurang 4. 4. Kurang 4. Sama dengan 4. Artinya ini akarnya. Iya kan? Iya Pak. Akarnya. Ya. X sama dengan 4. Kita dapat, nah ini akarnya nih, jawabannya gitu loh. Iya. Nah, tuh. Jawabannya. Nah, kalau misalnya gini, saya tanya, X kuadrat ditambah 7X tambah 12 itu sama dengan 0. Akarnya berapa? X min 4 sama dengan X min 3 Pak. X min 3, X sama dengan min 4. Gitu ya. Coba kamu substitusikan dulu ke persamaannya. Hasilnya apa jadi? 0 ya Pak? 0. Itu maksudnya. Jadi kalau mencari akar persamaan itu, kita bagaimana caranya supaya apa itu Y sama dengan 0. Y itu sama dengan 0. Itu maksud daripada mencari akar persamaan. Y-nya sama dengan 0. Tuh. Ya. Nah, seperti akar persamaan polinom ini bagaimana cara supaya dia dapat 0? Kan kuat banget ini. Bisa. Nah, itulah dibilang tadi sulit. Kalau dia bilang tadi kalau derajat 2 masih dapat dicari sih. Pakai rumus-rumus ABC. Nah, kalau lebih dari 2 bagaimana menyelesaikan itu? Nah, kalau difaktorkan misalnya, difaktorkan seperti dia bilang tadi. Ya, berarti itu kan difaktorkan kalau derajat 2, ya itu tadi yang kamu bilang tadi, X tambah 4 kali X tambah 3. Maka dapatlah X min 3. Itu gampang kalau dia derajatnya 2. Nah, kalau semakin tinggi, wah gimana memfaktorkannya itu. Nah, inilah persoalan matematika yang oleh si numerik dapat diatasi. Itu. Makanya perlu belajar numerik. Ya. Numerik. Nah, ini katanya soal 2 juga tidak ada rumus yang baku untuk menemukan solusi sistem persamaan linear. Apabila sistem persamaan linear hanya punya 2 peubah, kita dapat menemukan solusinya dengan grafik atau aturan Cramer. Atau juga menggunakan eliminasi kan, dengan dieliminasi nanti dapat nilai X, dapat nilai Y. Nah, ini persoalan matematika itu. Contoh ada lagi nih. Integral sin X per X dx. Nah,
Di mana menyelesaikannya? Contoh integral sin x per x dx. Nah, gimana menyelesaikan ini? Nah, dia bilang ini, integral tersebut sangat sulit dan memerlukan pengetahuan matematis yang tinggi dan waktu yang cukup lama. Padahal integral di atas adalah bentuk yang banyak digunakan di bidang teknik. Benar, ini sangat banyak digunakan ini. Khususnya pada analisis sinyal. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kalau kita nanti menganalisis sinyal frekuensi, filtering, optimasi pola radiasi, ya semuanya serba sinyal kan. Bisa kita nonton TV karena sinyal. Kan gitu ya. Bisa kita ini apa namanya ini? Zoom ya karena sinyal. Ya. Dengan menggunakan apa namanya itu? Jaringan internet. Ya tentu dia menangkap sinyal. Hebat juga ya. Padahal saya di Lampung, kalian di Jakarta. Gimana itu caranya? Nah itu teknologi sekarang ini. Nah, diperlukan metode tertentu yang dapat digunakan untuk menghitung integral tersebut. Datanglah si numerik. Nanti dapat diselesaikan sangat gampang. Dan nilainya pun tidak jauh berbeda, hampir sama. Momennya gini, dapat nilainya 7,56. Nanti diisi numerik kita nya 7,55. Bisa. Tapi nggak sulit-sulit amat, nggak sampai kita mikir apa rumusnya ya, apa gimana gitu. Kalau si numerik ini sangat gampang sekali dia buat nanti. Nanti kita belajarnya gampang sekali. Tanya aja kepada orang yang sudah belajar ini, mahasiswa. Saya sudah belajar juga. Ini gampang dengan menggunakan numerik. Nanti ada itu metode trapesium, metode Simpson. Nanti kita belajar itu. Nah, sini apa katanya? Meskipun metode tersebut tidak dapat menghasilkan nilai eksak tepat, ya setidaknya sudah mendekati nilai yang diharapkan. Nah, itulah nilai-nilai pendekatan menghampiri. Itulah nanti dapatnya kita kalau belajar numerik, menghampiri. Penghampiran, mendekat. Nama juga menghampiri, ya, mendekati nilai tertentu, gitu ya, tentu terjadilah galat, selisih. Nah, kalau kita bisa galatnya itu ya 0,005% lah, setipis mungkin, sedikit mungkin selisihnya. Makanya itu saya bilang tadi, supaya tahu contohnya, saya mau cari orang yang udah punya cewek itu loh, bagaimana? Gitu loh, kamu mendekati tapi nggak dapat 2 orang tadi mentok belum punya cewek ya, ya. Tapi ya kalau bisa sih ini ya terserah sih punya cewek lah ya, itu ya, yang ceweknya yang cowok punya cewek, yang cewek punya cowok gitu loh, semasa masih. Ini saran aja dan terserah pada kalian lah semuanya. Maksudnya itu supaya punya tanggung jawab. Laki-laki punya tanggung jawab menjaga ceweknya. Ini adalah persoalan lain, bagaimana menentukan fungsi polinomial yang terbaik yang dapat mewakili suatu data. Wah, nah lagi nih. Misalnya contoh ini contoh yang saya bilang tadi. Banyak data kita dapat.
Bisa jadi tidak, ya data ini bisa dari mana lah. Dari cuaca misalnya, cuaca nggak menentu. Atau oleh gempa bumi. Cobalah dulu gempa bumi ini. Coba saya tanya dulu. Gimana kok tahu 6,5 skala Richter alat itu? Gimana kok tahu? Oh, gempa di sana 6,5. Kok dari mana tahu? Alat itu mengeluarkan itu 6,5. Oleh kita dengan cara ukur-ukur nggak bisa. Gimana ya? Nggak bisa. Yo, Pak, mungkin ada yang tahu nggak? Ultrasonik bisa nggak Pak? Hah? Gimana? Ultrasonik bisa nggak Pak? Dipantulin gitu Pak, tiap bermili detiknya itu Pak. Bisa nggak Pak kira-kira? Bisa nggak Pak kira-kira? Ultrasonik. Nggak tahu saya Pak, cuman ini perkiraan saya, kira-kira saya aja sih Pak. Maksudnya ultrasonik itu yang ini apa? Buat membaca pergerakan itunya Pak. Gempanya itu. Iya Pak, bisa nggak Pak? Bisa dari situ nggak Pak? Jadi datanya masuk ke sini jadi seismograf jadi kayak gini. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Ya, dapat data kan itu. Alat itu. Dapat data. Inilah kita gunanya numerik itu. Kok bisa dapat 6,5? Itulah pekerjaan numerik. Inilah misalnya data gempa itunya. Didapatkan nanti nilainya itu. Garis lurus. Nah, garis ini. Sehingga dapat nanti gempa sekian. Jadi itulah numerik itu. Dengan bantuan numerik. Dengan alat tadi kalau bilang ultrasonik dapat data kan. Data-data. Jadi kalau kita lihat apa sih yang alat ukur mengukur gempa itu? Seismograf bukan Pak? Seismograf itu kan. Kan dia dapat data itu. Nah, dia nanti dapatkan ininya, regresi linearnya ini berapa yang mendekati itu. Di alat itu akan menghasilkan hasil pendekatan, bukan eksak loh itu, pendekatan. Itu dengan cara yaitu tadi iterasi tadi. Itulah gunanya kita belajar numerik. Tentu alat itu kan diprogram itu. Siapa yang buat? Ya manusia. Manusia yang buat itu. Kita program tuh alat. Dengan cara ya ini, belajar numerik itu. Loh, iya benar nggak Bu? Coba tanya. Ada telepon lagi kita. Halo? Selesai belum ya? Ya belum lah, aku lagi ngajar. Tahu lah, sebentar lu. Ini lagi nih gimana nih? Nah, itulah kalau udah punya istri ya, nanya terus begitu ya. Jadi apa? Ya udah tadi ya data ya, dapat data. Nanti diprogram lah itu kompo apa namanya, ada nanti situ IC-nya itu ya. Nanti diprogram di mana dia mengumpulkan data goncangan itu. Kan goncang. Dapat sekian data nanti dicacah sama dia data-data itu. Nah, barulah dapat nanti yang inilah. Pendekatannya berapa sih? Oh, pendekatannya itu 6,5 skala Richter. Itu nilai enggak eksak pendekatan itu ya. Pendekatan. Nah, itu ya dari data. Makanya itu gunanya kita belajar numerik. Apa capek-capek numerik ini kita belajar kalau ada gunanya. Gitu. Ya, inilah aplikasinya. Contohnya gempa bumi. Ya, contohnya lagi tapi itu berapa sih inflasi tahun 2025? Bisa kita prediksi menggunakan numerik. Dari data sebelumnya ya. Sebelumnya itu kita pakai. Itulah yang nanti kita gunakan data-data sebelumnya itu. Bisa kita prediksi tahun 2025 inflasi sekian persen. Bisa. Itu nanti belajar di
interpolasi. Interpolasi, ya. Ini kenapa saya bilang ya karena sudah saya alami ya ini. Makanya begitu Kaprodinya ngomong, Pak Charles ngajar numerik ya. Soalnya dosen yang lama lah udah mengundurkan diri. Ingatlah dulu masa-masa S1 dulu ya. Oh ya oke lah oke. Masa S2 juga belajar dulu. Oh ya udah bisa. Gitu ya. Karena menyenangkan numerik itu bagi saya, tapi ada yang tertentu malas karena berhitung. Itu ya. Jadi kita ini mengolah data. Makanya tadi saya bilang gempa bumi itu kok bisa ditahu, oh sekian 6, skala Richter gitu ya. Ini contohnya ini. Tentu kan sinyal itu berkata, tinggal terbentuklah grafik. Ya contohnya yang grafik yang bisa kita lihat kalau orang maaf kalau lagi koma begitu kan kelihatan di monitor itu grafik jantung itu, begitu kan? Ya itu langsung bisa tahu nanti oh ini bahwa jantung Anda ini lemah. Si dokternya ngebuat kesimpulan, alatnya ngasih ukuran sekian detak jantungnya. Wah berarti udah nggak sehat lagi nih jantungnya. Itu kan? Dari mana alat itu bisa memberitahu sekian itunya? Tentu ya ini diprogram lah dia. Makanya ada gunanya kita belajar numerik ini. Ya, secara analitik untuk memperoleh fungsi polinomial dari jumlah data yang kecil, mungkin lebih kecil dari 20 masih bisa dilakukan. Tapi untuk jumlah data yang besar sangat sulit, membutuhkan waktu yang sangat lama. Inilah kalau secara matematika. Oleh si numerik gampang nanti dia buat. Gampang sekali. Maka saya terkejut juga tuh. Saya dapat matematikanya dulu gini. Ternyata dengan numerik gampang banget ya. Gitu. Nah, nanti kalian alami. Makanya kalau bisa ini jangan karena daring kita semangat belajarnya berkurang. Ya, kalau bisa semangat belajar semakin tinggi ya. Karena itu yang kalian menghadapi dunia kerja bukan kita. Nanti dunia kerja itu nggak menjadi dibilang Pak dulu kami kuliahnya daring jadi nggak peduli dia. Yang penting kamu bisa saya terima kerja. Apa yang saya inginkan dari kamu ya saya terima. Kalau nggak ada urusan saya kamu dulu daring tidak. Yang penting kamu bisa menyelesaikan ini. Ya, jangan nanti tidak tahu apa-apa kita kuliahnya. Jadi sulit cari kerja. Nah, untuk itulah kita gunakan perhitungan komputer. Dan pemakaian metode numerik menjadi penting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, memang kalau kita dulu ya, zaman kita S1, kita menggunakan Pascal sama apa dulu? Fortran. Jadi dosen itu udah bawa kita ke lab komputer. Jadi menyelesaikan persoalan numerik itu. Nah, ini kalau tatap muka online ini nanti kita nanti saya berikan MATLAB, pakai MATLAB aja kita ya. MATLAB. Kalau dulu ya ruwet banget ya pakai Fortran, pakai Pascal itu. Sekarang MATLAB sangat gampang ya. Mungkin nanti kita buat contohnya. Nah ini dia. Bila persoalan merupakan persoalan yang sederhana,
atau ada teorema analisis matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka penyelesaian matematis model analitik adalah penyelesaian eksak. Eksak ya. Nah, penyelesaian ini menjadi acuan bagi pemakaian metode pendekatan. Nah, metode pendekatan itulah numerik itu ya, pendekatan. Mendapatkan nilai yang mendekati nilai sesungguhnya. Nanti coba kita sebuah persamaan nantilah pas di mata kuliah, materi integral nanti ya. Coba kita selesaikan integral x kuadrat itu kan sepertiga x pangkat 3 ya. Gitu kan? Kita masukkan batas-batasnya nanti. Coba menggunakan nanti pakai numerik. Hasilnya sama ya. Sama. Itu udah sudah saya berikan waktu semester kemarin kepada mahasiswa yang ya itulah yang kemarin itu ya. Bila persoalan sudah sangat sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara matematis analitik karena tidak ada teorema analisis matematik yang dapat digunakan, maka dapat digunakan metode numerik. Nah, inilah dia. Inilah jadi gambaran kepada adik-adik kenapa belajar metode numerik. Dan kasih contoh-contoh tadi kan. Itu tadi, coba cari integral E pangkat sin X. Mana caranya? Nah, ini. Dengan numerik sangat gampang. Bila persoalan sudah merupakan persoalan yang punya kompleksitas tinggi sehingga metode numerik pun tidak dapat menyajikan penyelesaian yang baik, maka dapat digunakan metode simulasi. Jadi langsung ke inilah ya, ke softwarenya nantinya simulasi. Jadi ini kebanyakan persoalan matematika tidak dapat diselesaikan metode analitik. Metode analitik menggunakan rumus-rumus ya, aljabar itu maksudnya. Jangan bingung. Metode analitik disebut juga metode eksak yang menghasilkan solusi eksak, solusi sejati. Metode analitik unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas. Kalau itu tadi ada soal-soal matematika bisa diselesaikan menggunakan rumus, ya justru itu bagus sih. Tapi kalau ketemu tadi yang di bersama contoh di atas, rumus pun nggak tahu apa, bingung, nah ya itu ya, nggak bisa kita selesaikan pakai rumus apapun. Nah, inilah gunanya kita belajar numerik. Padahal kenyataannya persoalan matematis banyak yang rumit sehingga tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Metode menggunakan rumus-rumus ya, rumus-rumus aljabar. Nah ini kalau metode analitik tidak dapat diterapkan, maka solusi dapat dicari dengan metode numerik. Nah, jadi metode numerik adalah, nah ini dia, teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa ini. Nah, itu saya bilang tadi, integral E pangkat sin X itu nanti selesaikan hanya plus kali minus. Jumlah kurang kali. Itu aja itu nanti. Ya. Nanti kita belajar lagi ya, nanti di pertemuan keberapa itu ya, nanti ada materi integral misalnya. Atau turunan gitu ya, turunan yang waduh, gimana ada turunan persamaannya, rumit banget, nggak bisa diselesaikan. Nah, dengan menggunakan numerik ini, yaitu kita gunakan aja plus minus ini nanti, bagi kali kurang. Ya. Coba kita selesaikan integral di bawah ini. Oh ini sih gampang ya. Ya, gampang ini 4x ditambah
dikurang sepertiga X pangkat 3. Coba dulu. Terus apa katanya? Metode analitik. Nah, ini dia kan. 4X dapatnya ini sepertiga X pangkat 3 dengan batas 1-1 hasilnya 22/3. Ya ini gampang. Terus maksudnya. Nah, kalau metode numerik, iya. Nanti ini di partisi-partisi lah ini kalau numerik. Nah, kan? Nanti persamaan ini mana tadi? Ini grafiknya ini. Nah, nanti kan ada batasnya sini di batasnya berapa? 1-1 ya. Nah, antara 1 dan -1 ini. -1 ya. Nanti kita partisi-partisi ini, kita pecah-pecah, baru kita hitung luasnya. Dari luas ini, luas 1, luas 2, luas 3, baru dijumlah. Nanti hasilnya sama ya, bersama. Kalau pakai numerik ini berapa sih? 7,25. Kalau pakai analitik 22/3. 22/3 berapa ya? 22/3. 7 kan 21. 7,3 kan? Ya benar ya. 22/3. Ya, 7/3 ya. 22/3. Hah? 22/3. Sementara kalau pakai numerik 7,25 hampir sama kan? Nih. Nah, ini dia kalau nggak salah nih pakai metode ntar dulu. Trapesium ini. Ini kalau numerik dapatnya 7,25. Nah, kalau yang nanti pakai analitik matematika, dia rumus itu dapatnya 22/3. Ya, hanya beda 0,05. Analitik 7,3 ya, 7,3. Sementara numerik 7,25. Ini dia. Tetapi nengok ini hanya menggunakan operasi apa? Tambah, tambah, tambah. Kan dia bilang tadi kan, persoalan matematika serumit itu bisa diselesaikan dengan operasi operasi jumlah kali kurang tadi kan dikasih tadi, dipaparkan di atas. Nah ini kan jumlah ini, jumlah P ditambah luas Q ditambah luas R tambah luas S. Mencari luas bagaimana? Ya gampang lah, tinggal kalikan aja dari fungsinya ini. Ya, dikalikan aja di sini, jangan masukkan angka 1 di sini. Makanya bilang F-1. Jadi masukkan -1 di sini. Ya, -1. Berarti 4 dikurang 1, 3. Maka di sini ada 3 nih, 3. Coba kalau setengah. Setengah, coba masukkan setengah. 4 dikurang 1/4. 4 dikurang 1/4. Itu kan? 4 kurang 1/4. 3, itulah ya. Tapi di sini nantinya dapat ini dia. F -setengah. -setengah. 4 kurang 1/4. Dapatnya berapa itu? Tapi dikali 2 lagi. Ini rumus trapesium sih, kali 2. Nah gitu rumusnya. Nanti harus kali 2. Nanti dari mana dapat rumusnya nanti kita belajar ya. Nah, kita lihat ini galatnya. Nah, ini yang saya bilang tadi kalau numerik itu nanti kita yaitu tidak jauh dari mencari errornya, selisih antara nilai numerik ampiran dengan nilai eksak. Kalau nilai eksaknya tadi dengan menggunakan analitis 7,33. Nah, kalau menggunakan numerik 7,25. Jadi
Kita lihat selisihnya itu ya hanya 0,0833. Jadi sangat nggak begitu apa ya dibilang ya, jauh sekali perbedaan antara jawaban si numerik dengan si matematik itu yang menggunakan analitik tadi, rumus-rumus. Nih. Errornya itu 0,083. Nanti kita belajar waktu belajar numerik ini nanti minggu depan. Nah, harus tahu berapa sih selisihnya. Nah, kalau bisa selisihnya itu lebih kecil dari nilai epsilon. Nah, nilai epsilon berapa? Selisihnya itu. Ya. Sekecil mungkin selisih antara nilai eksak dengan nilai numerik. Bagaimana supaya sekecil mungkin? Ya terus lagi, adakan lagi. Iterasi lagi. Tuh. Sama seperti kalau kamu sudah cinta banget sama cewek itu misalnya. Udah pengen kamu nikahi gitu. Pengen menikah. Misalnya. Gimana lagi? Ambil hatinya terus. Itu ya. Hatinya itu ambil ya. Biar dia percaya sama kita dan yakin bahwa ini masa depan saya gitu kan, wanita itu gitu ya, menjadi imam gitu kan katanya. Baru itu ya. Jadi itu makanya ya nggak mungkin 1 hari 2 hari, bisa 6 bulan, ada yang sampai 3 tahun 4 tahun gitu kan. Penyesuaian itu, mendapatkan nilai penyesuaian kesamaan itu. Kalau dalam 5 tahun itu sudah sama-sama yakin, udahlah. Ini apa ini? Disatukan dalam pernikahan yang suci. Nah, itu ya. Itu. Nah, ini nanti sama lah itu nanti. Makanya saya coba cari orang yang punya tadi. Ya, coba bagaimana kamu dekatin cewek kamu. Gak apa-apa lah curhat dulu. Saya curhat aja lah. Dulu saya ada pendekatan. Ternyata ada saingan saya, PDKT lagi. Nah ini dia nih. PDKT. Tapi sayangnya wanita ini matre ya. Jadi PDKT saya pakai motor. Gitu. Datang siapa? Pakai BMW. Gitu. Kalah kita itu loh. Kalah. Karena yang pakai motor. Waduh, mundur teratur lah. Gitu. Gak apa-apa curhat. Mundur teratur. Berarti kita simpulkan, nggak cocok saya dengan wanita ini. Kenapa? Ternyata ya itu, ini mungkin image saya matre kali itu. Ya udahlah, nggak cocok. Nantinya kita nilai. Nah, ternyata kita yang naik motor nggak digubris. Saya kan dulu naik motor, biasa anak kos belum. Biasa lah mahasiswa ya. Motor mana? Tuh ada anak orang kaya nih, gitu ya. Salah saing lah ya. Nah, itu beda-beda lah. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu ya apa namanya? Ya ternyata sedih saya. Ya mereka jadian menikah tapi seiring waktu bercerai. Dengar-dengar sudah bercerai, berarti nggak cocok. Curhat lah dulu. Mana ini prinsip-prinsip metode numerik. Nah, ini jam berapa ini? Oh, jam 16 ini. Kita jam berapa ya? 100 menit ya? 16.40 ya. Ini saya coba selang-seling nggak bosan lah. Ini lebih enak kuliah tatap muka. Kalau saya tatap muka itu biasanya membuat bagaimana caranya mahasiswa itu tidak bosan. Kalau saya lihat saya kan biasa ngajar yang inilah hitung-hitungan ini kan membosankan, ada yang membosankan tertentu ya.
Nah, itu kalau saya lihat mulai ngantuk, mulailah alihkan pembicaraan dulu. Cerita tadi nih, saya bilang tadi, curhat gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip metode numerik digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana perhitungan secara analitik tidak dapat digunakan. Dengan cara rumus ini nggak bisa. Wah, gimana? Itu ya. Nah, ini berangkat dari pemikiran bahwa permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dipertanggungjawabkan secara analitik. Ini sebentar lagi ya, nanti baru. Disajikan dalam bentuk algoritma-algoritma. Jadi nanti di dalam kita belajar numerik ini, untuk menyelesaikan tadi, di mana analitik juga nggak bisa, kita buat nanti apa namanya, algoritmanya, tahap-tahapannya untuk menyelesaikan. Misalnya, kita butuh dulu tebakan awalnya, berapa kita prediksi. Oh, seginilah. Nggak juga mendekati nggak apa-apa. Nanti dengan proses iterasi yang berulang-ulang, sehingga nanti dapat nilai pendekatan itu. Gitu ya. Baru dengan cara nanti algoritma, misalnya ada metode bagi dua, posisi palsu, misalnya ada algoritmanya. Oh gitu. Setelah ini bagaimana? Setelah ini bagaimana? Rumus ini pakai ini. Gitu ya. Jadi nanti ada tahap-tahapannya. Nah, ini pendekatan yang digunakan bukan pendekatan analis matematis, sehingga dasar pemikiran tidak keluar jauh dasar pemikiran analis. Hanya saja pemakaian grafis dan teknik perhitungan yang mudah merupakan pertimbangan dalam pemakaian metode numerik. Jadi nanti di dalam menyelesaikan itu kita buat grafiknya dulu. Contohnya begini grafiknya. Ini hanya contoh, misalkan grafiknya begini. Nah, bagaimana kita mendapatkan akar persamaan ini, kan gitu. Di mana akar persamaan ini bagaimana supaya Y sama dengan 0. Kalau X kuadrat tambah 7X tambah 12 sih gampang. Kalau tadi X pangkat 7 gitu-gitu gimana? Ya, sulit. Sulit sekali ya. Nah, karena algoritma yang digunakan adalah algoritma pendekatan, maka algoritma tersebut akan muncul istilah iterasi berulang-ulang. Nah, inilah proses berulang, berhitung. Nah, perhitungan yang dilakukan secara berulang-ulang terus menerus diulang hasilnya mendekati nilai eksak. Nilai eksaknya. Tertentu. Nah, ini dia. Tentu ada nanti error, kesalahan antara nilai eksak yang kalau kita selesai menggunakan analitis dengan nilai numeriknya itu pendekatan, penghampiran. Tentu ada selisih, error. Gitu. Nih, jadi kalau misalnya nih, ini buat ngasih gambaran lagi contoh di dalam pacaran misalnya. Gak apa-apa lah saya ngasih contoh biar kita ada gambar. Kalau asal ketemu berantem terus ribet terus, jadi kesalahan itu jauh jadinya. Oh ribet, apa sedikit ribet. Nah ini yang menyebabkan tidak ketemu nilainya itu. Nggak cocok. Nah itu menyebabkan nanti terjadi putus. Tapi kalau karena ketemu selalu saling mengerti, saling menyayangi gitu ya. Pengertian gitu. Adapun kesalahan si laki-lakinya yang terlalu dibawakan terlalu besar gitu kan. Jadi pengertian ya sebenarnya ya. Sehingga nanti dapat titik temunya itu. Gitu ya. Nah, ini maksudnya tuh kalau nilai errornya semakin itu besar ya. Istilahnya tidak ada yang mau mengalah satu sama lain ini. Ceweknya nggak mau ngalah, si cowoknya nggak mau ngalah. Ya, egonya timbul ya, egonya timbul. Nah ini, jadi
Oke, itu tadi ya kesalahan. Jadi ada kesalahan antara si numerik dengan nilai detik. Oke, nanti ini kita lanjutkan minggu depan. Sudah jam ini ya. Oke lah. Sudah 16.4. Ini 2 SKS kan? Kalau jam 3.15 berakhir 16.40. Nah, udah 5 menit ini kita gunakan untuk absen. Atau mau ada yang mau ditanya? Nanti ya siapkanlah kalkulator ya. Kalkulator karena kan menghitung nanti itu. Angka-angkanya itu ya. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanya, adik-adik? Pak, izin tanya Pak. Ya. Mohon maaf kalau agak berisik. Kalau kan tadi mau bilang metode numerik pakai algoritma ya Pak. Berarti nggak jauh-jauh dari coding dong? Tidak jauh-jauh dari Coding. coding. Oh, coding. Oh, coding programnya maksudnya. Iya Pak. Oh. Ya, itu tergantung programnya. Ada kode, tapi di sini ya tergantung programnya sih. Coding ada coding nanti ada bahasa hasil codingnya bagaimana gitu ya. Itu kan sintaks itu kan sintaks dalam mencari ya bisa lah nanti kita gunakan pakai help itu ya, help di apa itu di bahasa sini help. Nanti dikasih tunjuk format untuk menjumlah mengali formatnya itu ada sintaks misalnya untuk mencari akar ya gimana sintaksnya itu. Nggak serumit yang kita pikirkan lah programnya itu. Makanya nanti kita pakai MATLAB saja lah. MATLAB. Ya, MATLAB itu bagus. Ya. Coding. Tapi kalau seperti bahasa C, ada lagi Python ya. Python. Ya, memang ada itu codingnya. Sintaks itu nanti. Ya, nanti kita pakai itu aja, kan bisa help. Pokoknya bagaimana memformatkan sintaks ini. Kasih tahu lah nanti ya. Itu ya. Makanya nanti pakai flowchart nanti kita flowchart bagaimana urutan memproses urutan penyelesaian daripada permasalahan matematisnya itu ya. Tapi itu nanti banyak di sini iterasi itu kita gunakan di persamaan nonlinear ya. Persamaan nonlinear itu yang banyak nanti kita menyelesaikan persamaan matematik menggunakan iterasi. Kalau persamaan linear itu kan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan nanti ada lagi faktorisasi LU. Nah, mungkin udah belajar juga matematika teknik ya. Nah itu. Oh nanti ada di ini sih nanti di apa? Pencocokan kurva itu ya. Ya nantilah kita buat. Nanti tergantung program apalah nanti kita pakai ya. Nah kalau bisa sih kita pakai MATLAB aja lah. Ya. Soalnya di laptop saya ini MATLAB yang ada, bahasa sih nggak ada. Oke ya, codingnya itu nggak sulit lah coding. Pak. Ya, silakan. Kan kalau misalnya di MATLAB ini kan bisa kita tinggal masukin variabel terus hitungannya nanti kan langsung keluar nilainya gitu kan ya Pak. Itu penerapan metode numerik itu di mananya ya Pak? Penerapan metode numeriknya di MATLAB itu. Mana yang saya bilang nanti ya, penerapan metode numerik. Kan nanti ada di numerik itu, gimana ngasih gambarannya?
tahap-tahapannya itu, algoritmanya nanti, ya, algoritma atau flowchart-nya. Nah, nanti di situ kan kita ketemu, misalnya ada untuk kita lakukan iterasi begitu, iterasi ya, iterasi itu. Nah, nanti di situ ada jika misalnya, jika error selisih antara nilai numerik dengan nilai matematikanya lebih kecil dari 0, lebih kecil dari epsilon, gitu kan? Stop. Nah, gitu nanti, stop. Stop apanya? Iterasinya. Ya, intinya. Jadi boleh bilang lebih memudahkan lah nanti MATLAB ini dibanding dengan program yang lainnya. Nanti kita biasanya ketemulah nanti menggunakan MATLAB, dicoba pakai MATLAB. Ya. Jadi adik-adik kalau bisa nanti komputernya sudah ada, pastilah sudah ada MATLAB-nya lah itu. MATLAB. Atau memang kalau terserah adik-adik lah, kalau memang pengen bahasa sih nggak apa-apa, pengen bahasa yang dikuasai juga nggak apa-apa. Mana lah kita kuasai. Bisa kita gunakan nanti untuk menyelesaikan numeriknya itu. Semualah. Biasanya di Google itu ada contoh-contoh nanti. Misalnya penyelesaian bagi 2 menggunakan bahasa C. Itu ada ini. Penyelesaian menggunakan Python. Ada. Nah, MATLAB lagi ada itu sekali. Itu ya nanti dengan apa itu? Justru gini, MATLAB itu nanti membantu karena kan dia iterasi terus. Ya, tapi kan terus datanya banyak. Nah, oleh kita kan agak sulit kan. Sekali dengan data sekian itu mau diolah itu. Jadi kita butuh bantuan komputer. Bantuan komputer untuk mengolah data itu. Nah, itu maksudnya. Jadi metode numerik membutuhkan komputer. Membutuhkan komputer dia. Ya, kalau kan pendekatan itu kan nilai tertentu bisa sampai 100 iterasi. Iterasi. Jika sudah mendapat errornya lebih kecil dari epsilon, itu bisa 100 iterasi gitu. Nah, kalau manusia secara manual kan capek ya. Capek banget loh itu. Orang 5 iterasi aja udah ngos-ngosan. Apalagi mau 100. Nah, itulah kita butuh komputer. Itu ya. Ya mau tidak mau ya. Oke, sip, bagus pertanyaannya. Siapa tadi itu yang bertanya? Ini semester 6 ya? Kita pintar-pintar dong ini. Semester 6 udah 3 tahun dong. Ya, tahun depan bisa lah lulus ya. Gitu. Jadi apa lebih digiatkan lah. Oke, kita absen dulu lah. Atau absen. Atau gini deh, daripada lama-lama kalian kirim absen kalian di apa? Di WA ya, di grup WA, WhatsApp. Nanti supaya kita ini nanti nyatat-nyatat lagi lama. Ini nanti saya kirim apa ini apa namanya ini PPT-nya ya, saya kirim ke grup kita. Ini juga dapat dari ini sini, dari mana? Dari Google juga. Oke, adik-adik, terima kasih. Jadi minggu depan kita masuk seperti biasa, Jumat jam 13.30. Oke, jadi minggu depan sudah masuk belajar kita persamaan non linear.
Oke, sampai saya yang ini kan nggak host bukan host kan saya tuh. Oke. Terima kasih. Saya tutup lah ya. Nggak ada orang ini. Konfirmasi Pak, jadi absennya nanti Kenapa? Bapak kirim. Konfirmasi Pak, jadi absennya nanti Bapak kirim di grup ya Pak? Enggak, absennya kalian ini aja. Kalian catat di WA yang hadir di sini. Nanti saya masukkan ke sini, kemana? Ke sistem UPN itu loh. Sistem nanti siapa yang hadir, masukkan. Gitu. Ya, ini. Maksudnya nama-nama kalian kirim ke WA grup kita itu. Ketik aja Juan Patrick, Miftahul Jamaah, Idris Marbawi, atau kalian coba, oh gini aja kali ya, kan ini kan kita ada fotonya, foto. Tapi ini nggak ada yang buka kamera, mau foto bagaimana? Mau dokum Pak? Mau dokumentasi Pak? Dokumentasi lah, ya dokumentasi. Aduh, ternyata kalian keren-keren loh, walah, gimana sih? Ini keren-keren begini. Gitu ya. Ya biar difoto lah. Biar nanti kan di situ ada nama-namanya juga kan. Nah, nanti saya lihat di situ, nanti saya masukkan ke ini. Ke itu absennya UPN. Oke, sudah semua on kamera? Siapa yang ngambil kameranya? Nah, kamu lah. Hah? Bisa kamu ngambil kamera apanya? Gambarnya? Bisa Pak, sebentar Pak. Saya matiin notif dulu Pak. Coba. Kasih aba-aba ya, smile gitu, biar smile juga nih. Iya Pak, siap. Oke, buat yang pertama 1, 2, 3. Oke, boleh Pak, saya kirim ke grup dulu. Ya. Sudah dapat satu slide ya. Ya Pak. Sekali lagi deh Pak. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Sip. Udah, Pak. Oke. Ya, dikirim nanti ke itu ya. Ke grup WA. Daripada saya nyatatnya lama kan? Oke. Sampai ketemu ya. Saya keluar ya. End meeting. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.